Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita, hafalan sifat 20 kita, yaitu yang ke-9, ilmun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ilmun. Ilmun artinya tahu Allah Ta'ala, lawannya jahlun, artinya bebal atau bodoh. Maka wajib Allah Ta'ala tahu, mustahil Allah Ta'ala bebal. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala tahu dari dalil akli, dari akal, yaitu baharu alam. Adapun dalil nakli, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 176. Keterangan sifat ilmu. Alam semesta dan tata aturannya, perjalanan masa dan waktu, peredaran planet, bumi mengelilingi perak matahari, penjadian siang dan malam, serta segala apa yang terjadi di alam semesta ini, baik yang terdahulu maupun yang akan terjadi, semuanya dalam rahasia Allah, dalam rahasia ilmu Allah. Dan Allah lah yang maha tahu atas segala sesuatu. Allah lah sumber segala ilmu dan pengetahuan. Dialah yang mengajari makhluk akan segala sesuatu dengan ilmunya. Firman Allah, alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang telah mengajarkan manusia melalui perantara qalam. Quran surah Al-Alaq. Qalam di sini maknanya alat seperti buku, TV, radio yang membicarakan tentang pengetahuan. Manusia dan lainnya yang memberi pelajaran kepada kita, itu qalam juga dimanai. Semua ilmu itu datangnya dari Allah. Dialah Allah yang memberi pelajaran kepada kita semua melalui perantara guru atau yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang memberi pengetahuan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ilmu membuat pesawat, TV, radio, telepon, HP, kamera, ilmu kedokteran, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan segala ilmu rahasia alam semesta ini, semuanya datang dari Allah. Ilmu Allah diamsalkan, diperumpamakan, dimisalkan seperti lautan yang sangat luas. Lautan itu sangat luas sampai pada kelihatan tepi lautan. Ketika jarum dimasukkan ke dalamnya, jadi jarum masukkan ke dalam lautan, kemudian kita angkat, air yang ada di jarum itu permisalan aja, ilmu yang ada pada manusia di alam semesta ini seluruh manusia, ilmu manusia seluruhnya tadi kayak banyak yang ada di jarum itu tadi aja. Nah, sedangkan lautan yang luas tadi yang tak bertepi itulah amsal rahasia ilmu Allah. Sungguh Allah maha besar dan maha mengetahui. Kemudian nih, tidak ada sehelai daun pun, daun gugur mulai ranting terbang, ya, yang jatuh tadi. Jadi itu kehendak atau rahasia pada isi hati manusia juga. Daun yang gugur tadi, tidak ada salah daun yang gugur. Kemudian rahasia atau kehendak pada hati manusia ini, orang kada tahu isi hati kita atau siapa. Kemudian satu kuman yang kecil pun, misalnya kuman terkecil, karena kecil sampai kelihatan kalau pakai alat pembesar itu mikroskop lah namanya. Kalau dilihat tuh masih tungau termasuk halus. Tungau tuh warna oranye halus,
itu ikut bisa mula bangkak juga anunya, efeknya bisa bangkak, tungau. Kemudian waktu kematian yang menimpa seseorang nih, orang mati misalnya, kayak apabila di mana, kemudian peristiwa apapun yang terjadi semuanya dalam pengetahuan dan ilmu Allah. Nah, jadi Allah itu yang maha alim. Jadi bila ada orang alim, kita memandang ilmunya Allah di orang alim itu. Allah anugerahkan kealiman dalam orang itu, Allah pilih orang itu diberi ilmunya alim. Kalau kebetulan kita misalnya yang alim tentang sesuatu apa, yang tahu tentang sesuatu hal apa misalnya, kita ingat itu anugerah Allah, itu pemberian Allah, itu ilmunya Allah yang dititipkan melawan kita. Jadi kalau kita mau sadar, ingat itu pemberian dan anugerah Allah, sebenarnya tidak ada yang disombongkan atau dibangga-banggakan, dan pada akhirnya akan Allah ambil. Nah, ada ilmu ini penting. Tanpa ilmu agama mungkin manusia ini seperti binatang ya. Nah, jadi dengan ilmu agama tadi hidup terarah. Salah satu cara mengikat ilmu itu dengan ditulis atau dibukukan. Nah, jadi itu bisa jadi amal jariah. Walaupun orang yang mengajar misalnya sudah meninggal, sudah tiada lagi, nah tapi kita punya catatan, punya kitab karangan beliau, nah itu bisa jadi amal jariah ilmu. Dikatakan ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya ulama. Nah, jadi pada kesempatan ini ajakan sekaligus, mumpung ulama kita di sekitar kita, kan mungkin di tempat masing-masing masih ada ulama, jika mereka itu membuka majelis atau pengajian, usahakan kita mendukung dengan apa? Dengan menghadiri pengajian atau kajian mereka dimanapun berada itu, mumpung beliau masih ada. Kita sudah banyak kehilangan guru-guru yang sudah meninggalkan kita lebih dulu, guru-guru tua kita. Jadi dimanfaatkan waktunya, kita mudah-mudahan bisa memanfaatkan kehadiran ulama di wilayah kita masing-masing, agar kita menuntut ilmu, duduk di sana. Kalau berbicara kelebihan atau keutamaan menuntut ilmu, itu mungkin semuanya sudah sering mendengar. Orang menuntut ilmu itu luar biasa fadilahnya. Salah satu jalan yang memudahkan kita menuju surganya Allah. Banyak ya kata ilmu itu. Nah, silakan dicari sendiri, dipelajari supaya menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, kemudian kita hayati, kita amalkan sekemampuan kita, kerjakan. Nanti kalau ada kesempatan boleh kita berbagi, sifatnya berbagi ilmu atau pengetahuan yang kita dapat ini pun sebenarnya itu adalah ilmu dari guru-guru kita. Nah, ilmu dari guru-guru kita yang pernah kita dengar atau yang pernah beliau berikan gitu. Jadi kita meneruskan, menyebarkan ilmu guru-guru kita. Nah, dan guru-guru kita itu dari guru beliau dari guru beliau lagi sampai ke Rasulullah. Nah, itu mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah semangat atau keinginan untuk hadir di majelis ilmu. Kalau tidak bisa setiap hari, paling tidak sehari tiga hari satu kali misalnya. Tidak bisa 3 hari sekali, paling tidak seminggu sekali.
Kita usahakan mudah-mudahan ada dan bisa istiqomah di sana, karena ini sudah akhir zaman. Kita dekat-dekat dengan ulama, kita sering-sering duduk di pengajian atau majelis ilmu, karena itu yang akan membimbing kehidupan kita dunia akhirat. Dengan ilmu agama insya Allah hidup kita terarah, insya Allah membawa keselamatan dunia akhirat. Wallahu alam. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.